Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda, ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan berbicara teori biasa ya. Tentu ini di pembelajaran IPA di SD ya. Jadi, kita akan berbicara teori biasa yang diterapkan di pembelajaran IPA di SD. Oke, lanjut ya. Nah, di IPA ya, di IPA ini ada tiga komponen, ada ilmu, objek, dan persoalan. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari IPA ya, terutama untuk anak peserta didik di usia SD, itu ada terkait dengan pertama ilmu, ada objek persoalan ya. Tentu objek persoalan itu objek-objek yang kita pelajari di dalam IPA ya, mulai dari yang uniseluler sampai yang multiseluler ya. Tentu secara faktual yang bisa ditangkap secara empiris oleh indera ya begitu. Nah, selanjutnya ada cara mengajar. Nah, di cara mengajar ini tentu ada metode-metode, ada model-model, ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan ya di dalam rangka seorang guru itu memberikan pengajaran atau knowledge ya, knowledge dari proses pembelajaran ya seperti itu. Maka butuh strategi-strategi dan memang di anak usia SD, di usia konkret operasional ya, di usia 7 sampai 11 tahun ini menjadi hal yang penting gitu ya. 7 sampai 11 sampai 12 tahun menjadi hal yang penting karena memang proses perkembangan kognitifnya berada di level itu. Jadi harus ada media gitu ya di dalam proses pembelajaran gitu ya. Hal yang konkret begitu. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak cukup hanya konsep kita menjelaskan saja, tetapi harus ada media, baik itu misalkan apel ya atau misalkan benda-benda yang lainnya ya, buah-buahan begitu ya. 1 apel tambah 1 apel jadi sama dengan 2 apel. Nah, itu lebih mengena, lebih bermakna pembelajarannya seperti itu. Nah, lalu cara mempelajarinya seperti apa? Nah, cara mempelajarinya tentu dengan metode ilmiah ya, dengan metode ilmiah ya, mulai dari merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, menentukan hipotesis ya, menganalisis dan mengolah data ya, lalu nanti selanjutnya menyimpulkan, lalu selanjutnya nanti ada publikasi. Nah, secara sederhana cara mempelajari IPA bisa dibentuk ya, pendekatannya itu bisa nanti secara observasi gitu ya, langsung ya mempelajari dan mengamati objek-objek IPA ya dalam proses pembahasan IPA, bisa seperti itu juga begitu ya, atau bisa langsung simulasi atau praktek atau eksperimen di dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada objeknya. Objek di IPA itu kan semua benda alam ya. Jadi semua yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang kita bisa sentuh, yang kita bisa rasakan itu semuanya objek kajian IPA. Walaupun dari hal-hal yang kecil sederhana begitu ya, jasa dernik begitu, itu semuanya all about in the earth gitu ya, di bumi ya, di alam semesta itu menjadi objek kajian IPA gitu ya. Nah, lalu persoalannya di sini ada gejala alam dan latar belakang yang tentu di IPA kata itu misalkan hal-hal yang kecil gitu ya, misalkan ada misalkan terjadi petir ya, terjadi hujan, itu kan gejala alam. Nah, itu bisa dilihat dari proses latar belakangnya. Nah, latar belakangnya nanti kita bisa kaji, bisa kita analisis, bisa kita uraikan sehingga nanti si anak dapat memahami dengan baik dalam proses pembelajaran IPA begitu ya. Itu secara sederhananya. Oke ya, next slide. Nah, di dalam IPA ini ada 3 dimensi ya, ada 3 dimensi IPA ya. Yang pertama terkait dengan proses, lalu produk, lalu sikap. Nah, proses ini menjadi hal yang penting ya, karena memang kita membahas teori biasa berkaitan dengan teori biasa. Biasa itu secara sederhana begitu, proses interaksi itu
ketika si anak berinteraksi ya di dalam proses pembelajaran itu menjadi hal yang penting. Itu yang membedakan anak yang satu dengan yang lainnya dalam segi umur yang sama begitu ya. Seperti itu sederhananya. Nah, kalau di produk itu kan banyak ya. Apalagi sekarang nih di kurikulum Merdeka terkait dengan produk. Produk itu menjadi bukti bahwa ketika si peserta didik belajar IPA, oh ini loh kita nih, ini produknya loh. Nah, jadi kalau misalkan contoh nanti di kelas tinggi, di kelas 4, 5, 6 itu ada praktek uji makanan ya. Nah, produknya itu adalah terkait dengan perubahan atau makanan yang mengandung karbohidrat ya, mengandung lemak, mengandung protein, itu bisa dilihat ya gitu. Jadi itu nanti ada uji dengan Benedict dan Fehling ya gitu, atau substitute-nya bisa menggunakan dengan betadine, yang dimana kalau misalkan suatu bahan itu diberikan betadine atau Fehling dan Benedict itu berubah warnanya menjadi merah keunguan begitu ya, kehitaman begitu. Nah, itu menjadi indikasi sebuah benda ya, sebuah makanan begitu yang mengandung karbohidrat. Nah, seperti itu sederhananya. Jadi ada produk-produk atau yang lainnya begitu ya, kayak misalkan produk pertumbuhan dan perkembangan, itu ada produk uji coba terkait dengan perkembangan perkecambahan yang kecambah kacang ya, bisa kacang hijau begitu atau kacang merah yang ditanam. Nah, itu kan sebuah produk yang diukur ya, tentu dengan SOP ya, operasional prosedurnya ya, standar operasional prosedur bagaimana si anak mempelajarinya begitu ya, step-stepnya begitu. Nah, itu diatur di dalam dimensi IPA agar si anak itu memiliki pembelajaran yang bermakna. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan dimensi sikap. Nah, di IPA ini goal outcome-nya si anak akan mendapatkan atau berubah nih sikapnya ya. Sikapnya berubah, artinya dengan gejala alam dia connecting tuh. Ketika misalkan ada tanda-tanda hujan begitu ya, misalkan contohnya setelah mempelajari konsep yang ada di dalam kelas begitu dengan pembelajaran, dia akan matching, oh ya ini yang sudah diajarkan, ini yang sudah kita praktekkan. Kalau misalkan kondisinya ada tanda-tanda seperti ini, maka sikapnya adalah misal langsung mencari misalkan tempat berteduh, atau misalkan persiapan, misalkan ketika sebelum berangkat dari rumah kalau misalkan sudah ada cuaca seperti itu, berarti otomatis dia harus menyiapkan payung begitu ya. Jadi memang itu include di dalam proses dimensi IPA yang nantinya itu menjadi satu kesatuan di dalam proses outcome si peserta didik begitu ya. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Next ya. Nah, di dalam prosesnya jenjang proses pemahaman itu nanti ada pengetahuan baru nih, ada pengetahuan baru yang terbentuk, jelas ya, pasti gitu. Setiap momen, setiap proses pembelajaran itu pasti ada pengetahuan baru. Nah, ini adalah step atau langkah bagaimana pengetahuan baru itu dibentuk sampai tingkat metakognisinya. Nah, terkait dengan yang pertama adalah bertahap dari waktu ke waktu ya. Dari waktu ke waktu ini menjadi menjadi sebuah step yang awal gitu ya. Di sini kan bertahap dari waktu-waktu, artinya si anak mendapatkan input ya, proses pembelajaran knowledge baik dari lingkungan pembelajaran, dari lingkungan misalkan sekitar begitu ya, alam gitu, atau misalkan nanti ada di lingkungan masyarakat begitu, itu semuanya terakumulasi. Jadi prosesnya dia bertahap. Jadi mulai dari yang sederhana begitu sampai yang kompleks. Nah, lalu nanti setelah dia sudah bertahap ya, ketika keilmuan sudah bertahap, nah lalu ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini kalau di dalam skop pembelajaran IPA ya tentu kontak sosial dengan peserta didik yang lain ketika dia di kelas begitu. Ketika dia di kelas mempelajari sebuah konsep, nah saling diskusi, saling bertanya, nah kontak sosial, atau dengan guru juga begitu, itu merupakan kontak-kontak sosial. Atau secara luas, secara umum nanti
kontak sosial terkait dengan proses pembelajaran IPA di SD bisa dengan orang tua begitu ya, bertanya gitu, atau misalkan dengan teman-temannya, dengan sekolah yang berbeda. Itu juga merupakan kontak sosial yang nanti itu akan membentuk atau tangga-tangga pengetahuan baru. Nah, lalu selanjutnya interaksi dengan konten. Nah, interaksi dengan konten ini kan banyak ya, konten dari, apalagi sekarang nih di masa pandemi, konten secara elektrik atau internet ya, atau media online itu banyak sekali tuh interaksi dengan konten seperti itu. Maka itu juga akan menjadi tangga yang bagus ya, tingkatan tangga yang bagus ketika si anak berinteraksi dengan konten-konten yang misalkan online gitu ya, karena memang media sekarang kan bukan hanya fakta di lapangan atau misalkan ketika observasi melihat secara langsung apa namanya bahan-bahan IPA atau pembelajaran IPA begitu ya, mulai dari makhluk hidup begitu ya, tumbuhan ya, perkembangan itu bisa diakses juga dengan apa namanya interaksi dengan konten-konten secara online gitu. Dan virtual reality, augmented reality gitu ya, di mana proses-proses virtual itu bisa eh, dikemas di dalam rangka berinteraksi dengan peserta didik begitu. Nah, lalu selanjutnya di tahap yang keempat itu integrasi info lama dengan info baru nih. Integrasi info lama dengan info baru ini posisinya secara sederhana ini otak sudah mulai apa namanya menyambungkan ya antara pengetahuan yang pertama ya dengan apa namanya dengan pengetahuan yang baru begitu. Jadi di dalam otak itu kan posisinya kan ada coupling-couplingnya, ada coupling sains, ada coupling sosial, ada coupling apa namanya misalkan psikomotor gitu ya. Semua keilmuan-keilmuan itu ya semuanya ada coupling-couplingnya. Yang lama sudah ada tersimpan yang baru. Nah, dia nanti ada connecting antara info lama dengan info yang baru yang ditangkap oleh peserta didik gitu ya, seperti itu. Nah, effortnya, outcome-nya adalah nanti ketika terakhir di tingkatan pengetahuan baru ini yang metakognisi. Jadi di metakognisi ini posisinya adalah dia dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang update, permasalahan-permasalahan yang ditanyakan terkait dengan proses IPA, terkait dengan pembelajaran IPA, terkait dengan sikap IPA. Nah, maka itu menjadi sebuah apa namanya tahapan pengetahuan baru yang itu menjadi hal yang penting di dalam proses penyelesaian masalah di dalam rangka proses pembelajarannya gitu ya. Itu menjadi hal yang penting di metakognisi karena metakognisi itu merupakan apa namanya kumpulan ya atau interaksi dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dibentuk bisa di dalam otak itu bisa lintas coupling ya, maksudnya dari EQ, dari intelijensia begitu ya, dari psikomotorik, dari seni itu semuanya bercampur menjadi solusi. Nah, itulah pemikiran cara metakognisi seperti itu. Nah, ini ada teori Jan Piaget yang di awal saya mengatakan bahwa dasar dari pemikiran perkembangan kognitif Jan Piaget adalah setiap orang dewasa dengan anak-anak itu tingkat berpikirnya berbeda. Nah, dari pemikiran yang berbeda inilah Piaget itu meneliti dan ditemukan memang yang menjadi center gitu, yang menjadi center adalah taraf berpikir yang berbeda tadi ya, taraf yang berpikir yang berbeda ya. Nah, ini ada 4 tahapan mulai dari sensori motor 0 sampai 2 tahun, ini kecerdasan motorik yang gerak dunia yang ada adalah tampak tidak ada bahasa pada tahapan awal. Jadi kalau misalkan di 0 sampai 2 tahun ini contohnya bisa anak bayi ya, bayi itu dia hanya bisa apa namanya mengenal atau menggerakkan merasa saja tetapi tidak mengerti bentuk. Ya, ketika dia memegang misalkan tangan, hidung, jari itu tidak mengerti, hanya meraba saja, hanya mengenal saja. Itu. Jadi tidak mengerti apa yang dipegang itu sebenarnya hidung atau misalkan telinga atau mulut gitu. Jadi hanya mengenal sensor saja gitu, mengenal apa namanya tanggapan-tanggapan saja gitu ya. Kalau misalkan dia ada panas dia langsung gerak, nah respon seperti itu saja. Tidak mengenal dan tidak tahu apa sebenarnya yang dia pegang, apa yang dia rasakan gitu.
Nah, di preoperasional yang tahapan kedua ini 2 sampai 7 tahun ini berpikirnya mulai egosentris ya, karena di sini nanti ya usia 2 sampai 7 tahun posisinya di sini hanya untuk kebisanya juga hanya satu kata dua kata lalu disusun menjadi sebuah kalimat, dan kekurangannya nanti di sini ada misalkan apa namanya, nanti saya sedikit apa namanya jelaskan ya di slide selanjutnya, itu terkait dengan konservasi jumlah. Jadi kalau misalkan si anak itu diberikan dua buah misalkan tabung ya, yang satu agak lebar yang satu agak tinggi ya, dia masih belum bisa membedakan padahal misalkan jumlahnya sama, tetapi ketika ada tabung yang agak sedikit panjang gitu ya, tinggi tapi diameternya kecil, kan otomatis ukurannya kan lebih tinggi ya. Nah, itu belum bisa membedakan padahal sama-sama masanya sama, jumlahnya sama begitu ya. Nah, itu dia tidak bisa membedakan. Dia mengerti hanya bahwa kalau yang tinggi berarti yang lebih banyak begitu. Nah, itu belum bisa membedakan. Lalu ada konkret operasional nih 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun. Nah, ini di sini posisinya sudah mulai kompleks ya, sudah mulai kompleks. Di anak usia 7 sampai 11 12 tahun ini anak-anak di usia SD ya, ini di sini sudah mulai tahap perkembangannya. Dia harus, tadi di awal saya mengatakan dia harus ada media, dia harus ada alat bantu. Jadi tidak cukup hanya guru di dalam menjelaskan transfer knowledge, itu cuma menjelaskan konsep-konsep yang ada, itu masih belum bermakna, itu masih belum bisa di apa namanya diserap secara baik, secara bagus oleh apa namanya oleh si siswa. Nah, maka ini menjadi hal yang penting, menjadi kunci yang penting ketika para guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang mengajar di SD itu posisinya harus memahami ini proses tahapan kognitif biasa ya. Seperti itu. Nah, lalu di konkret forma proporsional ini kan bertahap nih ya, dari 7, 11, 12 tahun sampai 14 tahun. Nah, di sini kan nanti ada usia yang pas pada saat masuk di apa namanya SMP atau sanawiyah. Nah, di sini sudah mulai dia ada hipotesis ya, ada apa namanya proses-proses meramu ya, atau mengintegrasikan antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru, disinkronkan sehingga ada apa namanya pemecahan masalah yang bisa dia kemukakan, dia bisa mulai berpendapat dan lain-lain. Nah, maka sebenarnya di usia ini stimulus-stimulus itu sudah harusnya mulai diberikan ya, pertanyaan-pertanyaan kenapa, bagaimana melakukan proses begitu, sehingga terlatih begitu ya dengan yang faktual ya, yang aktual di dalam proses pembelajarannya, sehingga tidak pasif gitu ya, sehingga tidak pasif. Karena itu menjadi hal yang penting di dalam rangka nanti dia pada saat jenjang berikutnya begitu di apa namanya SMA begitu, tahap-tahap berpikirnya itu sudah mulai tinggi begitu. Bukan hanya misalkan C4 saja, bahkan C5, C6 itu menjadi yang harus kita tekankan gitu. Karena kalau sudah di tahap ini ketika tidak dikembangkan akan menjadi hal yang apa ya namanya tidak berkembang nanti gitu ya. Nah, maka guru juga harus mengerti terkait dengan perkembangan kognitif ini gitu ya. Next ya. Nah, ini tadi yang saya sedikit jelaskan, paparkan, di mana di tahap preoperasional begitu ya, anak-anak di sini kalau misalkan kita melihat di gambar satu-satu ya, gambar satu-satu itu sebenarnya adalah bola-bola tanah liat sama begitu awalnya. Nah, si anak itu di tahap preoperasional ini di 7 sampai 11 12 tahun itu dia tidak mengerti. Padahal kan sama tanah liat, tetapi anak-anak itu belum bisa membedakan atau tidak bisa membedakan, padahal walaupun itu dipipihkan itu ya, itu posisinya dia sama tanah liat, tetapi anak-anak itu tidak mengerti gitu, padahal sama-sama tanah liatnya seperti itu. Terus juga kalau misalkan di sini ada di gambar 1.4 terkait dengan membuat muatan berseri dengan stik lidi. Nah, ketika anak diberikan tambahan lidi kan, kalau misalnya kita lihat di gambar yang pertama yang ini kan apa dari besar ke kecil ya sampai ujung. Nah, ketika ditambahkan tiga ini,
mereka masih belum bisa menyusun dengan baik ya, atau menyamakan terkait dengan tambahan lidi ini. Jadi masih belum bisa ya. Begitupun sama di apa namanya, cairan ini dengan misalkan yang satu ini dengan tambahan kacang gitu ya. Jadi masih melihatnya tabung ini yang lebih besar atau yang lebih banyak jumlahnya begitu ya. Begitupun dengan ini. Jadi ini dianggap lebih banyak. Padahal sama-sama gitu jumlahnya pada saat awal gitu. Cuma ini berbeda saja. Diameternya lebih kecil ketimbang yang ini. Gitu, seperti itu ya. Nah, di Janpiase, nah ini proses asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Nah, asimilasi ini adalah mulai dari tanggapan awal ya. Akomodasi itu mulai adanya apa namanya, eh, di otak itu kan ada kayak semacam kamar-kamar tadi yang saya bilang tadi, ada kamar sains, kamar sosial, kamar seni begitu. Nah, kamar-kamar itu semuanya ada. Nah, otak itu setelah asimilasi menanggapi respon, itu dia menaruh tuh keilmuan-keilmuan. Oh, ini di sains, oke masuk. Oh, ini di sosial, oke ini masuk. Terus misalnya ini di seni begitu ya. Nah, integralisasi dari asimilasi dan akomodasi adalah ekuilibrasi gitu ya, gabungan dari asimilasi dan akomodasi itu ekuilibrasi yang tadi kalau di awal itu terkait pengetahuan baru itu adalah mulai terkait dengan apa namanya, metakognisi. Nah, ekuilibrasi itu adalah gabungan antara asimilasi dan akomodasi yang itu menjadi hal yang penting bagi perkembangan otak. Nah, maka kita selaku pendidik ya kita harus mengerti ini, karena nanti proses ekuilibrasi ini yang apa ya namanya, yang mengantarkan, yang membantu memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam keseharian dia gitu ya, di dalam proses belajar gitu. Maka kalau misalkan ada proses asimilasi atau akomodasi yang salah atau miskonsepsi, maka ya proses ekuilibrasi atau proses pemecahan masalah ya pada saat pengambilan kesimpulan pun salah begitu. Nah, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Misal contoh, ketika kita bertanya misalkan apakah ada misalkan burung yang bisa terbangnya ke belakang gitu kan. Nah, terbang mundur begitu ya maksudnya. Nah, kalau yang proses asimilasi dan akomodasinya bagus, pengetahuannya bagus, lalu itu pasti akan menjawab ada. Tetapi kalau misalkan di dalam prosesnya tidak sampai ya proses pengetahuan itu, ya maka pasti dijawab tidak ada. Nah, padahal kan ada gitu ya burung kolibri yang bisa terbangnya mundur ke belakang gitu. Nah, maka menjadi hal yang penting ya proses logika di asimilasi dan akomodasi ini berjalan dengan baik sehingga proses ekuilibrasi atau integralisasi antara keduanya itu menjadi solusi gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, di Jan biasa ini ada komponen-komponen yang bisa mengaktifkan proses perkembangan kognitif. Ini ada karsa, aktif, mandiri, ada lingkungan, ya tentu untuk mempermudah untuk belajar. Lingkungan juga di sini posisi sederhananya bisa lingkungan kalau sekarang di masa pandemi bisa konektivitas terhadap lingkungan media online ya, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran apa namanya, konektivitas dengan media online itu menjadi hal yang apa membantu di dalam proses perkembangan kognitifnya gitu ya. Ada di kelompok sebaya juga ini menjadi hal yang penting karena nanti posisinya adalah ketika ada kelompok sebaya dia akan berdiskusi gitu ya, berinteraksi secara sosial. Nah, di situ akan terjadi proses-proses apa saling share gitu pengetahuan sehingga nanti ada timbal balik ya. Nah, di situ juga posisinya akan lebih mengembangkan proses perkembangan dari otak yang sudah dicetuskan oleh Jan Piaget ya, terkait juga karsa gitu kan. Ya, karsa kan niat, kehendak, jiwa dan lain-lain. Pun keaktifan itu dan mandiri. Nah, sebenarnya di ada 5 komponen ini masalah sesimpelnya adalah interaksi gitu ya, kuncinya adalah interaksi. Nah, perbedaannya jadi kalau misalkan ada si A dan si B yang bersama-sama usia misalkan 11 tahun atau 12 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun di dalam masa perkembangannya,
Itu jangan salahkan anak si A, yang si A itu lebih berpengetahuan ya, lebih bisa memecahkan permasalahan karena interaksinya terhadap lingkungan, terhadap fakta-fakta di lapangan, terhadap pengetahuan gitu ya, itu lebih banyak. Nah, jadi yang membedakan dasar perkembangannya adalah interaksi ya. Maka interaksi menjadi hal yang sangat penting di dalam proses perkembangan Jian biasa. Itu ya, sederhana dan mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.